Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 3 September 2025, peringatan Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin mulia Bapa bijaksana yang hari ini kita peringati, kini berjaya penuh sukacita di surga baka. Pengganti Petrus mewakili Kristus, gembala umat di seluruh jagat, pemegang kunci yang menguasai pintu surgawi. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju surga menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Allah yang Maha Rahim penuh belas kasihan, Kau jaga umat-Mu dan Kau bimbing dalam kasih sayang-Mu. Buatlah para pemimpin umat-Mu bersemangat dan bijaksana berkat doa Bapa Suci Gregorius Agung. Semoga kemajuan umat-Mu selalu menggembirakan para gembalanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, "Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Kita mungkin ingat atau hafal lagu-lagu Gregorian. Seperti misalnya begini. Kyrie, nah itulah kenang-kenangan dari Santo Gregorius Agung yang hidupnya pada abad ke-5, tapi dia seorang politikus. Berasal dari keluarga yang cukup kaya dan meninggalkan gaya hidup sebagai politikus dan menjadi seorang imam. Dan dia mendirikan biara-biara. Lalu satu hari dia dipilih menjadi paus. Dan dalam kepausannya dia 14 tahun. Di sana dia antara lain membenahi liturgi gereja. Maka kita kenal lagu Gregorian. Itulah kenangan akan Santo Gregorius Agung. Ya. Nah, sekarang kita menuju pada Injil pada hari ini. Bagaimana Yesus dielu-elukan, orang datang. Tapi orang datang kepada Yesus dengan satu maksud, untuk dapat disembuhkan. Ada gula, ada semut. Dan Yesus melaksanakannya itu. Karena apa?
Yesus paham bahwa umat ini belum mengerti apa artinya iman bagi mereka. Yesus hanya menggodok kehidupan para rasul untuk melihat bagaimana kasih Allah itu tiada batas, senantiasa memberi dan memberi. Maka ketika Yesus diperlukan pun sampai lelah pun dia terus melakukannya. Dan ini merupakan contoh bagi para rasul melayani tanpa batas, tanpa henti. Yang kedua, di tengah-tengah perjalanan dan juga karya bakti kasihnya, ada saja hambatan-hambatan dari kegelapan. Setan-setan berkerubung karena mereka tidak senang Yesus menyembuhkan banyak orang. Maka dia juga datang dan langsung dia pikir akan menang menghadapi Yesus. Tetapi ternyata KO. Karena itu saudara terkasih, kita pun juga sebagai orang yang dibaptis sering digodai. Dan kita KO takut. Jangan takut. Bersama Yesus selalu ada jalan. Bersama dengan Yesus selalu ada harapan. Bersama dengan Yesus kita berkata, siapa takut? Aku bersama dengan dia. Inilah yang perlu dan penting. Maka Injil pada hari ini menekankan bagaimana kegelapan itu pergi ketika Yesus hadir. Dan kita sebagai orang iman yang beriman dan percaya kepada Kristus juga harus menghalau kegelapan itu dari diri kita. Kegelapan itu bukan hanya karena setan, tapi juga karena sifat-sifat kita yang bisa serakah. Ya. Maka kita membuat KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kita tidak peduli dengan orang lain punya kesulitan. Hati kita menjadi tumpul. Nah ini juga baru katakan, kita ini mabuk. Maka kita minta kepada Yesus agar kita mempunyai suara hati yang tajam, sensitif, dan selalu siap sedia sebagaimana Yesus melakukannya. Dan juga seperti Santo Gregorius Agung yang berpikir tentang kehidupan gereja. Apa yang dia berikan kepada gereja? Apa yang bisa diberikan? Itulah konsep dari Gregorius Agung. Maka sampai hari ini dia dikenal sebagai paus yang hebat. Yang memegang Kristus sebagai pemenang. Memegang Kristus sebagai jalan. Memegang Kristus sebagai harapan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.